Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas lagi tentang soal-soal TPA, tes potensi akademik, khususnya yaitu TPA numerik. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke soal nomor 1. Jika A sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 4 dan B sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 3, maka ini kita harus mencari hubungan antara A sama B. Nah, di sini kan dia diketahui A itu 3 pangkat 3 dikurangi 4. Berarti bisa kita jabarkan ya. A sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 4. Nah, 3 pangkat 3 itu kan sama aja dengan 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Jadinya 3 pangkat 3 yaitu 27. 27 dikurangi 4 sama dengan 23. Kemudian B sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 3. Jadinya 4 ditambah 2 pangkat 3 itu 8 ya, karena 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Jadinya 4 tambah 8 sama dengan 12. Nah, A-nya ketemu 23, B-nya ketemu 12, berarti hubungan A sama B yaitu A-nya lebih besar dari B ya. Berarti dari option A sampai E ini yang sesuai yaitu yang A. Nilai A lebih besar dari B. Nomor 2, sederhanakan 5 dikali min 2A plus 4B ditambah 3 dikali 4A min 7B. Nah, untuk menyederhanakan berarti ini harus kita kalikan dulu ya, satu persatu ya. 5 dikalikan min 2A, 5 kali min 2 kan min 10 ya, jadi min 10A. Kemudian 5 dikalikan 4B, 5 kali 4 itu 20, 20B. Nah, ini sama, kita kalikan dulu, perkalian ini sama yang dikurung. 3 dikalikan A yaitu 12A, 3 dikalikan min 7 yaitu min 21B. Nah, nanti yang A kita selesaikan sama A, yang B sama B. Min 10A ditambah 12A. Min 10 tambah 12 sama aja dengan 12 kurangi 10 yaitu 2A. 20B dikurangi 21B jadinya min B. 2A min B, jawabannya yaitu yang A. Nomor 3, setengah ditambah sepertiga dibagi 4/5 adalah, nah jadi kalau misalkan ada operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian, yang kita dahulukan yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan, itu ya urutannya ya. Meskipun ini enggak ada dalam kurung, berarti yang kita selesaikan tetap yang pembagian terlebih dahulu. Nah, ingat, supaya lebih mudah, pembagian ini kita operasikan atau kita ubah menjadi bentuk perkalian. Kalau misalkan ada A per B dibagi C per D, maka ini bisa kita ubah menjadi A per B dikali. Pembagian diubah jadi perkalian, ini dibalik ya, jadinya D per C gitu. Jadi ini bisa kita tulis setengah ditambah, nah ini kita ubah jadi perkalian, sepertiga dikali, jadi dibalik ya, 4/5 jadi 5/4. Nah, jadinya setengah ditambah, ini kita kalikan. Kalau perkalian itu nanti atas kalikan sama atas, bawah sama bawah. 1 kalikan 5 itu 5, ditambah 3 kalikan 4 itu 12. Baru disamakan penyebutnya. Ini penjumlahan bentuk pecahan ya. 2 sama 12, kita samakan penyebutnya jadi 12. 12 bagi 2 itu 6, 6 kali 1, 6, ditambah 12 bagi 12, 1, kalikan 5 yaitu 5, 6 tambah 5 yaitu 11/12, jawabannya yang C. Nomor 4, jika X sama dengan min 3 pangkat 6 dan Y sama dengan min 3 dipangkatin 6, maka, nah kalau misalkan ada soal, kalau ini min dalam kurung baru dipangkatkan, berarti yang dipangkatkan itu cuma angkanya aja ya, negatifnya tetap. Sedangkan kalau ini negatifnya dipangkatin, angkanya juga dipangkatin. Nah, X sama dengan min 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 ini kan berarti kan positif ya, positif dipangkatkan berapapun, 3 kan positif, dipangkatkan berapapun hasilnya tetap positif. Positif dikalikan negatif, berarti nanti ini hasilnya negatif. Kemudian yang Y, min 3 pangkat 6. Nah, negatif kalau pangkatnya genap itu nanti jadinya positif.
Kalau di sini negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Nah, karena ini negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya adalah positif. Karena kan di sini angkanya sama ya, jadi kita tentukan aja positif negatifnya. Kalau sama-sama negatif atau sama-sama positif, berarti X sama dengan Y, karena di sini angkanya sama. Nah, karena ini X-nya negatif, Y-nya positif, berarti hubungannya apa? X sama dengan Y salah, X lebih besar dari Y salah, X kurang dari Y, betul ya, karena X yang negatif. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 5, jika 2 min X dibagi 1 plus X sama dengan 4, maka nilai dari 5 per 2X adalah, nah berarti ini kan kita kalikan dulu ya, 2 min X dibagi 1 plus X sama dengan 4. Ini kita kalikan, berarti 2 min X sama dengan 4 dikali 1 plus X. Jadinya 2 min X sama dengan, nih 4 kali 1, 4, ditambah 4 kali X, 4X. Nah, yang ada X-nya nanti kita kelompokkan. Ini min X pindah ruas jadi plus X. Ini 4 pindah ruas jadi min. Jadinya 2 dikurangi 4 sama dengan, ini 4X tadi ya. Min X pindah ruas jadi plus X. Jadinya 2 kurangi 4 min 2 sama dengan, ini kalau nggak ada kan koefisiennya kan 1 tambah 4, 5X. Jadi X sama dengan min 2 per 5. Yang ditanyakan berapakah nilai dari 5 per 2X. Jadinya 5 per 2 dikali X-nya itu ketemunya min 2 per 5. Ini kan bisa dicoret-coret nih ya. Coret. Jadinya sisa min 1. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 6, 12 dikali 5 tambah 8 sama dengan 60 plus X, maka nilai X yang benar adalah, nah kalau seperti ini berarti ini kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ya, berarti 5 tambah 18, ini kan 13 ya, berarti 12 dikali 5 tambah 8 itu 13 sama dengan 60 ditambah X. Nah ini kita kalikan nih, 12 dikali 13, 6, 3, 2, 1, 6, 5, 1, berarti 156. Ini 60 nya pindah ruas plus jadi min, sama dengan X. 156 dikurangi 60 yaitu 96. Jawabannya yang E. Nomor 7, Y dibagi 6 sama dengan 24 dibagi Y, maka nilai Y yang tepat adalah, nah ini tinggal dikalikan silang aja ya, Y dibagi 6 sama dengan 24 dibagi Y, berarti ini pindah ke sana dikali, ini pindah ke sana dikali, Y dikalikan Y kuadrat sama dengan 24 dikali 6. Nah untuk nyari Y, berarti Y ini kan akar dari bentuk perkalian ini kan, biasanya kalau cara cara yang manualnya ini kan dikalikan dulu nih, 24 dikali 6 hasilnya berapa baru dicari akarnya. Tapi selain itu ini bisa kita coba jabarkan aja nih, 24 itu bisa nggak sih dibagi 6? Bisa ya, 24 dibagi 6 itu sama aja dengan berapa tuh, 8 bukan 4 ya, berarti 24 itu sama aja dengan 4 kali 6. 24 itu 4 kali 6 dikalikan sama 6. Nah bentuk seperti ini tuh bisa kita tulis Y kuadrat sama dengan 4 kali 6 kali 6, 6 kuadrat. Sedangkan Y kuadrat 4 itu sama aja dengan 2 kuadrat dikalikan 6 kuadrat. Nah jadi sama aja dengan Y kuadrat sama dengan 2 dikali 6 dikuadratkan, karena sama-sama kuadrat, kuadratnya dikeluarkan. Y kuadrat sama dengan 2 kali 6, 12 kuadrat, berarti kuadratnya tinggal kita hilangkan aja nih, berarti Y sama dengan 12. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 8, 12,5% dari 104 adalah, nah 12,5%, persen itu artinya per 100, jadi 12,5 per 100 dari itu artinya dikali 104. Nah 12,5 per 100 ini tuh sama aja dengan 1/8 ya, karena kan 100 kalau dibagi 4 kan 25 bagi 2 12,5, ini 100 dibagi 12,5 itu 8, jadi 1/8 dikali 104. Nah ini tinggal kita bagi aja,
104 dibagi 8, 10 bagi 8 1, 1 kali 8 8, ini 2, ini 4, 24 dibagi 8 itu 3, jadinya 13. Jawabannya sesuai, yaitu yang B. Nomor 9, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 12 adalah akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu sama aja dengan pangkat sepertiga. Kalau ditulis dia seperti ini ya. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 12 adalah akar pangkat 3. Di sini akar, di sini ada 3-nya. 2 pangkat 12. 2 pangkat 12. Gini ya. Nah, akar pangkat 3 itu sama aja dengan pangkat sepertiga. Jadi sama aja dengan 2 pangkat 12 dipangkatin sama sepertiga. Ya, ini 12 sama 3 bisa dicoret nih, 4. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 yaitu 16. Jawabannya yaitu yang A. Nah, nomor 10 ini kita juga nggak perlu mengalihkan satu persatu ya, karena akan membutuhkan waktu yang lama. Kita lihat aja kalau ada angka yang sama, berarti nanti angkanya kita keluarkan gitu ya. Ini kan ada 120, 120, 120 nih. Berarti kan kalau bentuk seperti ini 120-nya kan bisa keluar kan, karena ini kan dia perkalian nih. Perkalian. Berarti kalau 100-nya keluar, 120-nya keluar, jadi 120 dalam kurung ini 120-nya keluar kan sisa 18, dikurangi 120 keluar sisa 45, 120 keluar sisa 32 gitu. Jadi sama dengan 120 dikali, nah tinggal yang di dalam kurung ini kita selesaikan. Ini kita jumlahkan dulu, 18 tambah 32, ini 2 tambah 18 kan 20 ya, jadinya 50. 50 kurang 45 itu 5. Jadinya 120 dikalikan 5 sama aja dengan 12 kali 5. 12 kali 5 itu 60. Tambahin 01 jadinya 600. Jawabannya yang E. Nomor 11, 2 pangkat 9 sama dengan 8 pangkat R. Maka nilai R yang tepat adalah 2 pangkat 9 sama dengan 8 pangkat R ya. Jadi untuk mencari R berarti kita harus bikin ini menjadi bentuk eksponen, bentuk perpangkatannya itu sama. 2 pangkat 9 sama dengan 8. 8 itu sendiri 2 pangkat 3 ya. Dipangkatin sama R. Jadinya 2 pangkat 9 sama dengan ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali 2 pangkat 3 kali R yaitu 3 R. Nah, karena udah sama-sama 2 berarti kita hilangkan, sisa pangkatnya aja yang kita selesaikan. Pangkatnya ini kan 9 ya, jadi 9 sama dengan pangkatnya ini 3 R. Jadi R sama dengan pindah ruas dibagi 9 dibagi 3 yaitu 3. Jawabannya yang A. Nomor 12, 4,288 kuadrat dikurangi 3,732 kuadrat adalah, nah kalau bentuk seperti ini juga jangan dikuadratkan satu persatu, karena kan di nomor 12, 4,288 kuadrat dikurangi 3,732 kuadrat adalah, nah kalau bentuknya seperti ini juga jangan dikuadratkan satu persatu karena kan angkanya besar ya, koma lagi kan. Nah kecuali kalau dia angkanya 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat itu boleh langsung dikuadratkan. Tetapi kalau dia bentuknya besar seperti ini maka pakai sifat yang A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama aja dengan A plus B dikalikan A min B, pakai yang ini gitu ya. Maka ini dia sebagai A, ini dia sebagai B. Kemudian berarti kita jumlahkan dulu ya, berarti kita cari 4,288 ditambah 3,732, kita jumlahkan 0 1 0 nyimpen 1 0 nyimpen 1 8 ya. Jadi ini kalau kita jabarkan sebenarnya kan dia menjadi 4,288 ditambah 3,732 gini ya, dikalikan 4,288 dikurangi 3,732 gini ya. Ini tadi kalau dijumlahkan hasilnya itu 8 dikalikan, sekarang kita kurangi 4,288 dikurangi 3,732. Nah 8 kurangi 2 ini 6, 8 kurangi 3 itu 5,
Ini minjem 1 ya, 12 kurangi 7, 5, ini 0. Jadi 8 kali 0,556. Nah, 0,5 kan setengah ya, 8 kali setengah kan 4 kan, berarti 4, sekian. Nah, dari jawaban ini yang 4, kan yang C ya, berarti langsung aja jawabannya berarti yang C. Nomor 13, akar dari, nah berarti ini kita selesaikan dulu yang di dalam akar ya, akarnya nanti aja terakhir. Jadi kita selesaikan yang di dalam, itu 3 pangkat 10 dikali 1 pangkat 4 dikali 3 pangkat min 2, berarti 3 pangkat 10 dikali 1 pangkat 4 kan 1 ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 3 pangkat min 2 itu kan bisa kita tulis jadi 3 pangkat 2 ya, jadi sama aja dengan 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 2. Sifat eksponen ingat, berarti kalau ada bentuk seperti ini sama aja dengan 3 pangkat 10 dikurangi 2, berarti 3 pangkat 8. Nah, jadi yang ini itu sama aja dengan 3 pangkat 8. Jadi bentuk ini kan bisa kita tulis jadi akar, kemudian akar lagi 3 pangkat 8. Nah, sedangkan akar sendiri, akar itu sama aja dengan pangkat setengah. Jadi bentuk ini itu sama aja dengan 3 pangkat 8 dipangkatin setengah. Setengah ini dari akar yang di dalam, dipangkatin lagi sama setengah. Setengah ini akar yang di luar. Nah, kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, berarti nanti pangkatnya dikali. Jadi sama aja dengan 3 pangkat 8. Ini kita kalikan dulu ya. Setengah kali setengah kan 1/4. Nah, baru nanti 1/4 kalikan 8. Coret. Jadinya 2. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 14, jika P sama dengan 4 akar 12 dan Q sama dengan 3 akar 54, maka P plus Q adalah, nah P sama dengan 4 akar 12. Akar 12 itu sama aja dengan berapa nih biar bisa dikeluarkan? 12 itu kan 4 kali 3 ya, berarti 4 dikali akar 4 itu 2, jadi 2 akar 3. Kemudian Q sama dengan 3 akar 54. Jadinya 3 dikali akar 54 itu sama aja dengan 9 kali 6. Akar 9 sendiri itu 3, berarti 3 kali 3 akar 6. 3 kali 3 9, berarti 9 akar 6. Gitu ya. Yang ditanyakan adalah P plus Q. P-nya itu 4 kali 2 8 ini ya, 4 akar 3 ya, 8 akar 3 ya. P plus Q berarti 8 akar 3 ditambah 9 akar 6. Ini nggak bisa dijumlahkan karena dia yang di dalam akar itu beda angkanya. Jadi jawabannya yang mana nih? 8 akar 3 ditambah 9 akar 6. Jawabannya yang A. Nomor 15, jika diketahui akar 5,29 sama dengan 2,3 dan akar 52,9 sama dengan 7,27, maka nilai dari akar 0,0529 adalah, nah berarti kan kita harus mengubah bentuk akar ini menjadi seperti ini gitu kan. Nah, ini kan sama aja dengan akar ya. Kalau dia maju 1, kalau maju 1 kan nanti kan dia dibagi 10 ya. 10 nggak bisa diakarin. Maju 2 itu dibagi 100. Kalau dibagi 100 itu bisa diakarin ya. Berarti ini maju 1 2 gini ya. Berarti 5,29 per 100. Ini kan? Jadi sama aja dengan akar, ini kan dia diakarin nih. Ini kalau ada akar bentuk seperti ini kan sama aja dengan akar 5,29 dibagi akar 100 gini kan. Akar 5,29 itu adalah 2,3 dibagi akar 100 itu 10. Jadinya 2,3 dibagi 10 yaitu 0,23. 0,23 jawabannya yang E. Nomor 16, nilai dari 0,4 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat min 5 dibagi 0,4 pangkat min 3 adalah, nah ini kan dia udah sama nih, anggap dia sebagai A deh ya. Kalau misalkan bingung dia misalkan aja dia sebagai A, berarti A pangkat 3 dikali A pangkat min 5 dibagikan dia gini ya, dibagi A pangkat min 3. Ini kalau dia
pindah ke atas berarti kan sama aja dengan A pangkat, ini min pindah ke atas jadi plus. Berarti A pangkat 3 dikali A pangkat min 5 dikali A pangkat 3. Ini pangkatnya tinggal dijumlahkan, A pangkat 3 min 5 plus 3. Jadinya A pangkat 3 tambah 3 6, 6 dikurangi 5 itu 1. Berarti A pangkat 1. Nah, A-nya siapa? A-nya tadi ini 0,4. Berarti 0,4 pangkat 1 sama dengan 0,4. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 17, jika P plus Q sama dengan 25 dan P kali Q sama dengan 100, maka hubungan antara P dan Q adalah, nah ini dia diketahui P plus Q sama dengan 25. Kalau P dikali Q sama dengan 100, ini kan bisa kita ubah menjadi pembagian ya, berarti P sama dengan 100 per Q, gini kan. P sama dengan 100 per Q atau Q sama dengan 100 per P, sama aja. Kita masukkan ya, P-nya diganti 100 per Q, berarti 100 per Q ditambah Q sama dengan 25. Supaya dia nggak ada pernya, maka nanti semuanya kita kalikan sama Q. Kalau semuanya dikalikan Q, berarti 100 per Q kali Q kan 100 ya. 100 ditambah Q kali Q kuadrat ditambah 25 kali Q itu 25 Q, gitu ya. Berarti kita pindah ruas, berarti Q kuadrat 25 pindah ke sini min 25 Q ditambah 100 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan nih, Q sama sama dengan 0. Ini Q-nya kenapa jadi begini ya? Nah, kalau dia dikali 100, kalau ditambah min 25, 100 itu kan sama aja dengan 20 kali 5 ya, berarti min 20 sama min 5. Min 20 kali min 5 itu plus 100. Min 20 dikurangi 5 sama dengan min 25. Berarti Q sama dengan 20 atau Q sama dengan 5. Kalau Q 20 berarti P-nya berapa? P plus Q kan 25 nih. Kalau Q-nya 20 berarti P-nya 5. Kalau Q-nya 5 berarti P-nya 20. Nah, sekarang kita tentukan, maka hubungan antara P dan Q adalah, kita cek yang A, P lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q berlaku untuk ini. Tapi ini kan enggak ya, jadi belum tentu. P kurang dari Q berlaku untuk ini, tapi tidak berlaku untuk dia. P sama dengan Q salah, P sama dengan 5Q. P sama dengan 5Q salah juga. Berarti jawabannya yang E ya, tidak bisa ditentukan hubungan antara P dan Q. Nomor 18, jika 9 log 8 sama dengan 3A, maka nilai dari 3 log 16 adalah, nah berarti kita sederhanakan yang ini dulu ya. 9 log 8 sama dengan 3A. 9 ini bisa kita ubah menjadi 3 kuadrat log 8 itu 2 pangkat 3 sama dengan 3A. Ingat sifat logaritma, A pangkat M log B pangkat N itu sama aja dengan pangkatnya ini dia ke depan, jadi N per M. N per M dikalikan A log B. Gini ya, N per M dikalikan A log B. Jadi ini sama aja dengan 3 per 2. Jadi 3 per 2 dikalikan 3 log 2 sama dengan 3A. Jadi 3 log 2 sama dengan pindah ruas, berarti 3A. Pindah ke sini berarti dikali 2 per 3 ya. Nah, ini coret. Jadinya 2A. Yang ditanyakan di sini adalah nilai dari 3 log 16. Nah, sama aja dengan 3 log 16 itu 2 pangkat 4. Pangkatnya ke depan, berarti 4 dikali 3 log 2. Nanti 4 dikali 3 log 2 itu ketemunya 2A. Nah, jadinya 4 dikalikan 2A yaitu 8A. Jawabannya yang E. Nomor 19, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan dari 3X kuadrat plus 6X min 12 sama dengan 0, maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah, nah di sini kita punya persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya yaitu 3X kuadrat plus 6X min 12 sama dengan 0. Ini kan
Karena 3, 6, 12 kan bisa kita perkecil ya, sama-sama dibagi 3. Kalau sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3 1, jadi x kuadrat, 6 bagi 3 2, ditambah 2x dikurangi 12 bagi 3 itu 4, sama dengan 0. Nah, dia memiliki akar x1 sama x2. Kalau memiliki akar berarti nanti hubungannya itu sama, rumus jumlah sama kali. Nah, persamaan kuadrat ini kan A-nya 1, B-nya berapa ini? 2, C-nya min 4 ya, karena bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ini A, ini B, ini C. Nah, sekarang kita cari X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 rumusnya yaitu min B per A, berarti min B, B-nya 2 per A, A-nya 1, berarti min 2. X1 dikali X2 itu C per A, C-nya min 4. Kalikan A-nya, dibagi A-nya 1 ya. Min 4 bagi 1 yaitu min 4. Sekarang yang ditanyakan itu adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Bentuk ini sendiri itu bisa kita jabarkan ya menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 X1 X2. Nah, X1 ditambah X2 itu min 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2 itu min 4. Nah, min 2 dikuadratin itu 4, ini min kali min plus 2 kali 4 adalah 2 tambah 8 itu 12, maka jawabannya yang E. Nomor 20, 1 per 5A ditambah 1 per 3AC sama dengan, nah ini berarti kalau bentuk seperti ini itu harus disamakan penyebutnya. 5A 3AC ini kita tulis semua angkanya ya, kalau ada yang sama itu ditulis kali aja. 5 kali 3 kan 15 ya, 15 ini A, ini AC, berarti ini ditulis AC, A nya 1 kali aja. Kemudian dibagi 15 AC dibagi 5A, 15 bagi 5 kan 3, AC dibagi A kan C, berarti hasilnya ini dibagi ini itu 3C, dikalikan 1 berarti 3C, ditambah 15 AC dibagi 3 AC, 15 bagi 3 itu 5, AC bagi AC itu 1. Nah, udah berarti sama aja dengan ya udah seperti ini, nggak bisa kita apa-apakan. 3C plus 5 dibagi 15 AC. Kita cari apakah ada 3C plus 5 dibagi 15 AC. Jawabannya yaitu yang D. Gitu ya. Oke, cukup sekian soal-soal TPA, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.